Enggak, ini loh urusan ijazah palsu ini. Sekolah ampun. Kalau mahasiswa kan masih komplit. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana? Ada ketemu dua. Tapi yang dimasalahkan sebetulnya SMA ya Pak. Kan ada stempel masih ribuan kok. Kan ada SMP, ada double stempel gitu loh. SMPP 40 sama itu SMP program. Padahal hoax dimaksudkan untuk menguji apakah public opinion berlangsung secara setara atau masih bisa diganggu. Jadi ini fungsi hoax dalam bentuk positif. Nah, saya mau terangkan karena selama ini hoax dianggap sebagai hal yang buruk. Padahal itu dimaksudkan untuk menguji. Ini sudah menjadi dakwaan, bahkan sudah dipenjara. Oke. Padahal itu untuk memancing perdebatan, muncul kebenaran, tapi faktanya justru dipenjara. Ya, kesalahan apa dalam berpikir di sini? Salahnya nggak ada orang yang mau berdebat tentang hal yang lagi dipertengkarkan. Lalu dituduh aja itu hoax. Kenapa dituduh hoax? Mumpung ada pidananya kan lebih efisien duduk hoax daripada bercakap-cakap. Tapi buat kita problem serius karena mencelakakan orang. Buat saya juga itu problem serius. Di universitas itu problem serius. Ya. Kan jadi, mestinya apakah ini bentuk kedunguan? Coba ulangi lagi kalimatnya. Apakah ini bentuk kedunguan? Pasti. Kaitannya dengan institusi UGM, sekali lagi ya UGM harus bicara, makanya sudah bicara itu. Tapi kalau proses hukum soal ijazah yang lain ya saya hormati hukum aja biar berproses. Dan ada data, ada dokumen, kita terbuka aja. Rocky Gerung jadi saksi ahli sidang Bambang Tri penggugat ijazah palsu Jokowi. Sidang penulis buku Jokowi Undercover Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Harja, Rocky Gerung dihadirkan menjadi saksi ahli bidang filsafat. Pantauan di Pengadilan Negeri Solo, bidang dan semula dijadwalkan pukul 09.30 WIB, baru dimulai pukul 11.30 WIB. Rocky Gerung tampak mengenakan baju putih dengan celana jeans. Sidang terdakwa kasus ujaran kebencian, dugaan hoaks ijazah palsu Presiden Joko Widodo dan penistaan agama ini terlihat dijaga ketat ke polisi. Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi juga terlihat hadir di PN Solo untuk memastikan keamanan. Sidang kedua terdakwa kasus ujaran kebencian ini digelar terbuka. Masyarakat yang ingin menyaksikan sidang itu sudah menunggu di pengadilan sejak pukul 09.00 WIB. Sidang ini dipimpin Majelis Hakim Muhammad Yuli Hadi dengan anggota Hadi Sunoto dan Bambang Tri Arianto. Sementara JPU ada Aprianto Kurniawan, Endang Sabto Pawuri, Dwi Enawati, Endang Pujastuti, dan Ardias Adi. Saat sidang dimulai, Ketua Majelis Hakim menanyakan latar belakang pendidikan Rocky Gerung dan pengalaman mengajarnya. Selanjutnya Rocky Gerung diambil sumpahnya sebagai saksi ahli. Rocky menjelaskan soal hoax yang sekarang menjadi tindakan kriminal. Dia pun bercerita tentang militer Amerika Serikat yang membuat video propaganda untuk menakuti lawannya. Diberitakan sebelumnya, Bambang Tri dan Gus Nur didakwa melanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri kena pasal tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Seperti diketahui, pada Oktober 2022, Bambang Tri membuat heboh dengan mengajukan gugatan terkait ijazah Presiden Jokowi yang disebutnya palsu. Tak lama kemudian polisi menangkapnya dengan tuduhan penistaan agama dan ujaran kebencian bersama Gus Nur. Mereka dianggap melanggar melalui konten yang diunggah di YouTube.